dan maukah kamu berbagi bisnis itu? Nah, iya. Bagaimana kamu bisa menjadi sangat kaya dan dikenal banyak orang? Itu ingin setiap berbisnis. Sungguh, aku tidak mencari keuntungan demi kekayaan maupun ketenaran, namun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Suatu hari, tepat pada 17 Ramadan, setelah 26 hari Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira, ia menerima wahyu pertamanya dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu ini menandai awal perjalanan luar biasa dalam hidupnya, yang pada akhirnya akan mengubah wajah Arab dan dunia secara keseluruhan. Wahyu tersebut mengajarkan ajaran tentang keesaan Allah, moralitas, keadilan, dan tugas untuk mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Jibril menyerupai seorang laki-laki dan menghampiri Muhammad. Muhammad menjawab, Aku tidak bisa membaca. Jibril terus mengulangi perintahnya dan Muhammad pun tetap memberikan jawaban yang sama. Aku tidak bisa membaca. Apa yang harus kubaca? Wahyu tersebut memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendalami ayat-ayat Allah dan meraih ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia, dan inilah yang menjadikan tujuan hidup Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Nabi Muhammad pulang dan memberitahukan kepada sang istri, yakni Siti Khadijah. Nabi Muhammad pulang dengan kondisi wajah sangat pucat dan kondisi badan yang lesu. Seketika Siti Khadijah bertanya, Apa yang terjadi suamiku? Nabi Muhammad tidak menjawab pertanyaan tersebut secara langsung, namun meminta istrinya untuk menyelimuti dirinya. Selimutilah aku, Khadijah. Selimutilah aku. Setelah rasa takut dalam diri Nabi Muhammad perlahan menghilang karena penguatan dari Siti Khadijah, akhirnya ia menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Mendengar cerita suaminya, Siti Khadijah datang kepada Warokah, seorang ahli Injil dan Taurat, untuk menyampaikan kabar tersebut. Sungguh, suamimu telah mendapatkan wahyu, sebagaimana wahyu pernah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya, dia akan menjadi Rasul umat ini. Jelas Warokah. Ternyata firasat dari Siti Khadijah memang benar, bahwa suaminya diangkat menjadi Rasul Allah. Atas kejadian tersebut, Siti Khadijah pun langsung memeluk Islam, dan ia merupakan orang pertama yang masuk Islam. Siti Khadijah menjadi orang pertama yang mendukung Nabi Muhammad untuk mengemban wahyu tersebut. Namun, perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam tidaklah mudah. Masyarakat Mekah pada saat itu sangat terikat pada penyembahan berhala. Ketika Muhammad mulai mengajarkan tauhid dan menyeru manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala, ia mendapat banyak tantangan dan penganiayaan dari orang-orang Quraisy yang merasa terancam oleh perubahan ini. Suatu ketika, Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy merencanakan perbuatan keji kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka ingin mengotori tubuh Nabi Muhammad dengan kotoran hewan. Hal ini mereka lakukan ketika beliau sedang sujud. Hei, sungguh aku sangat membenci Muhammad. Apa katanya? Islam adalah ajaran yang benar. Jelas-jelas nenek moyang kita bukan umat Islam.
Ayo, kita singkirkan dia. Benar, ayo kita lempar dia dengan kotoran hewan. Ide yang sangat bagus. Kalau begitu, ayo kita ambil. Rasakan itu Muhammad. Sementara itu, putri Rasulullah Fatimah mendengar kabar tersebut segera berlari menghampiri Nabi Muhammad. Ia segera membersihkan kotoran-kotoran yang berada di punggung ayahandanya. Fatimah sangat marah kepada kaum Quraisy yang sudah berbuat jahat kepada Rasulullah. Kenapa kalian tega sekali? Apa yang Rasulullah lakukan sampai kalian tega melakukan semua ini? Apakah Rasulullah pernah mencelakakan kalian? Apakah Rasulullah pernah menghina kalian, bahkan menghina Tuhan kalian? Mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, para kaum Quraisy pergi meninggalkan Rasulullah dan Fatimah tanpa menjawabnya terlebih dahulu. Mereka tidak merasa bersalah sama sekali. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan Rasulullah bermunajat, menyerahkan segala yang dilakukan kaum Quraisy kepada Allah SWT. Ya Allah, kuserahkan urusan kaum Quraisy kepadamu. Allah mendengar doa Rasulullah. Selang beberapa hari kemudian, mereka tewas mengenaskan dalam perang Badar. Meskipun bertebaran hinaan dan makian, bahkan ancaman kematian, Rasulullah tidak pernah putus semangat. Beliau tetap tabah dan terus berjuang. Beliau rela melakukan apapun demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendapatkan dukungan dari beberapa sahabat setianya, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali yang bersedia berkorban untuk menyebarkan ajaran Islam. Wah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, sahabat? Ya wahai Rasulullah. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda atas semua yang telah Anda lakukan untuk membangun Islam. Alhamdulillah, saya hanya seorang hamba Allah yang berusaha melaksanakan tugas yang Allah amanahkan kepada saya. Wahai Muhammad, engkau telah menghadapi banyak cobaan dan tantangan dalam menyebarkan agama Islam. Namun engkau tetap teguh dalam keyakinanmu. Kami sangat menghormati dedikasi dan kesabaranmu. Terima kasih sahabat-sahabatku. Tugas untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia adalah tugas yang suci, dan saya sangat bersyukur atas dukungan dan kepercayaan kalian semua. Ya Muhammad, Anda telah membawa cahaya Islam ke dalam kegelapan jahiliyah, dan banyak orang telah masuk Islam berkat usaha Anda. Kami bangga memiliki Anda sebagai pemimpin kami. Terima kasih sahabat-sahabatku. Ini adalah anugerah Allah dan bukti kasih sayangnya terhadap kita semua. Namun, saya tidak bisa melakukannya tanpa dukungan dan bantuan kalian yang luar biasa. Kami berjanji untuk terus mendukung Anda dalam memperluas ajaran Islam dan membangun umat ini. Kami akan setia kepadamu ya Rasulullah. Terima kasih atas komitmen kalian. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam mengemban tugas suci ini dan memperkuat persatuan kita. Perjuangan Nabi Muhammad dalam membangun Islam melibatkan banyak bidang, di antaranya yaitu bidang politik, sosial, ekonomi, agama, maupun dalam bidang pertahanan. Hingga akhir hayatnya, Nabi Muhammad terus berdakwah. Beliau menyampaikan pesan terakhirnya sebelum wafat.
mati. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memikirkan umatnya, umat Muslim. Beliau sangat takut jika tidak berhasil membangun masyarakat. Beliau selalu memikirkan umatnya lebih dari memikirkan dirinya sendiri. Perjuangan selama puluhan tahun itu tidaklah sia-sia. Bahkan masih berlanjut masa para sahabat hingga masa kini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Qafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya
maulid dulu, siap? Saya nggak panjang lebar. Intinya nanti saya pengen ngasih tahu gimana caranya anak muda bisa sukses berkahnya Nabi Muhammad SAW. Gak apa-apa, ya. Jadi nggak ada anak muda yang nggak punya salah. Salatullah